Ayo, biarlah hati kita terus melekat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan. Oh Yerusalem, dia mau pulang, kota mulia. Waktu dia saat bernyanyi, oksinya, saturasinya, dia naik bisa 90. Masa depan kita ada di dalam Tuhan. Keren ya. Izinkan saya untuk menyanyikan sebuah lagu. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesatan, membentengiku karena namamu. Takkan ku takut, takkan ku bimbang, kedahsyatan Allah takkan menimpaku. Saya mau kesaksian dulu. Tanggal 23 Januari, koko saya yang terbaik dipanggil Tuhan. Tanggal 25, acara penguburan anak saya yang bungsu yang bernama Vivi. Dia terakhir datangnya saat peti jenazah akan dibawa tempat peristirahatannya. Di situ dia menangis. Saya bilang, sudah waktunya meninggalkan kita. Makasih. Lalu saya tepuk, sudah, tuaku sudah selesai tugasnya di dunia. Sehingga cerita dia pulang, dia iseng yang membahayakan kalau menurut saya, tapi itu Tuhan izinkan terjadi. Dia drive thru untuk PCR.
soal COVID. Akhirnya dia periksa PCR. 2 hari, tanggal 27 malam, saya ditelepon. Dia nangis-nangis. Mama harus periksa malam ini juga. Kenapa? Saya bilang, Vivi positif. Wow. Waktu itu hati saya tidak menjadi istilahnya galau, tapi hati saya tenang. Saya cuma katakan, Vi, nyanyi Mazmur 91 yang tadi saya naikkan. Ya pokoknya mama harus malam ini. Malam-malam mana ada. Jam 9 malam. Sudah, kamu tenang, naikkan pujian ini saja. Tenang, nanti Tuhan akan beri hikmat kepada kita semua. Akhirnya saya telepon anak saya yang ketiga, itu yang keempat. Saya bilang, Non, mama harus periksa PCR malam hari ini juga karena Vivi positif COVID-19. Mana ada mah, udah jam 9 malam, setengah 10 ini. Besok aja, besok dikirim ke dokter yang datang ke rumah mama. Tapi hati saya nggak galau, hati saya nggak gelisah, hati saya tenang. Dan saya punya hati dan pikiran dan mata saya hanya tertuju kepada Tuhan. Saya katakan, saya tidak mungkin positif. Karena dia takut saya kena, karena saya berhubungan langsung dengan anak saya pegang bahunya. Sehingga cerita, dia sudah positif, tapi saya memiliki keyakinan kalau saya tidak kena. Sehingga cerita, dia karantina sendiri, dia isolasi mandiri sendiri. Saya bilang, tenang, naikkan pujian ini aja. Ya, itu yang akan membuat kamu tenang. Ya, jangan panik, baca firman, doa, puji Tuhan. Selesai, saya bilang gitu ya. Puji nama Tuhan. Akhirnya Tuhan bela, waktu kemarin dinyatakan sudah negatif. Haleluya. Saya tidak menjadi takut, saya tidak menjadi galau, hati saya tidak buat kacau balau, tapi hati saya buat tenang. Saya naikkan pujian ini. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku, inilah hatiku, melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Bagaimana cara, langkah-langkah apa saja yang kita mau lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kalau kita mau mendapatkan perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, sekalipun diizinkan Tuhan untuk dapat penyakit atau Tuhan panggil, itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Jangan takut, jangan bimbang. Melekat saja kepada Tuhan. Syaratnya yang pertama, bagaimana caranya? Oke, tim musik boleh silakan, nanti kita baru. Terima kasih. Langkah apa yang harus kita ambil supaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita? Kita ambil di dalam Mazmur 91.
Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan yang di sini yang memberikan kesempatan saya kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya. Mazmur 91 ayat 1 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kudus akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Yang setuju katakan haleluya. Bersyukur, berterima kasih sampai hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat damai sejahtera dan sukacita Allah masih tetap melingkupi hidup kita. Caranya bagaimana supaya kita, langkah apa yang harus kita lakukan? Kalau bisa, kalau sampai kita tetap memperkatakan bahwa Tuhan adalah perlindunganku dan kubu pertahananku, itu yang kupercayai. Sekalipun mengalami kesakitan, sekalipun mengalami kesesakan, sekalipun mengalami penderitaan. Ya, yang pertama adalah biarlah kita memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Sama-sama katakan, hati yang melekat kepada Tuhan. Persamaan hati yang melekat sama Tuhan itu seperti, maaf ya, daki dengan kita. Daki menempel gak? Melekat, itu dia, itu kita. Harusnya kita seperti daki dan daging hidup tubuh kita. Jadi kita harus melekat. Sama-sama katakan melekat ya. Waktu kejadian, waktu saya mendapat kabar anak saya positif COVID, hati saya tenang, hati saya gak gundah gulana. Tapi saya, mama, dia yang panik, mama harus malam ini periksa PCR cepat katanya ya. Tenang Vi, tenang ya. Saya malah katakan, saya gak jadi takut ya. Saya cuma katakan, kamu nyanyi Mazmur 91 sampai YouTube-nya saya kirim ya. Tenang saja, saya bilangnya. Ya mama tenang, mama percaya, mama tidak tenang ya. Akhirnya saya telepon orang saya, mau besok pagi mah katanya ya, jangan sekarang. Tapi saya berkeyakinan, saya punya hati, karena hati saya melekat sama Tuhan. Saya katakan itu tidak akan terjadi. Kedahsyatan malam takkan menimpaku kalau Tuhan izinkan, karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Yang setuju katakan amin ya. Banyak kan ya sudah kita dengar, tapi jangan terlalu banyak dengar. Kalau saya bilang kalau yang terkena COVID dan meninggal itu sudah waktunya. Dan Tuhan sudah katakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya singkat cerita, anak saya isolasi sendiri. Terus saya kasih firman, saya bilang baca firman, muji Tuhan, ya berdoa. Saya juga kasih ada makanan tim ayam buat dia sehat. Sampai sekarang dia sehat, dia bersyukur sama Tuhan ya. Makanya untuk kita yang hari ini puji Tuhan, haleluya, kita sehat, kita boleh perkatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah perlindungan dan kubu keselamatan kita. Itulah yang kita percaya dalam setiap kehidupan kita ya. Yang pertama caranya, biarlah hati ini melekat kepada Tuhan. Waktu saya hatinya tidak melekat kepada Tuhan, malam itu juga mungkin saya kabur ke rumah sakit ingin periksa. Tapi hati saya melekat kepada Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, akan ku jagai, akan ku sertai. Betul apa benar? Ya, coba baca Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Keren ya. Ya, bukan saja perlindungan itu bukan masalah dengan pandemi COVID, tapi perlindungan itu buat rumah tangga kita, buat kesehatan kita, buat pekerjaan kita. Itu menyangkut semuanya soal perlindungan.
bukan hanya dengan masalah COVID saja. Ya, bagaimana caranya, langkah apa yang harus kita ambil supaya kita bisa dengan mulut ini memperkatakan bahwa Tuhan adalah perlindungan dan kubu keselamatan kita. Yang pertama apa? Hatinya melekat kepada Tuhan. Ya, saya ilustrasikan seperti daki dengan daging kita. Itu Tuhan maunya kita itu melekatnya seperti itu. Wow, keren. Kita nempel terus ya. Walaupun dalam perjalanan, walaupun kita sedang memasak ibu-ibu, walaupun bapak-bapak atau anak-anak sedang kuliah online atau yang bekerja, tetap melekat. Melekat bukan nempel terus kita berdoa di jalan, merem bisa ketabrak kalau bawa mobil ya. Ada hubungan di hati. Ya saya lihat di Mr. Google, hati manusia itu di mana sih? Saya lihat hati manusia ternyata di sini, di rongga ini ya. Fungsinya untuk apa? Ya kalau yang dokter mungkin tahu, fungsinya untuk membuang racun hati itu, dan membuang racun dan memasukkan vitamin. Nah, kenapa kalau kita sebagai yang umumnya hati ini kita taruh sini? Hati ini adalah hati rohani. Ya, hati rohani ini harus diisi dengan firman. Itu yang paling. Hati ini isi dengan renungan-renungan firman Tuhan yang kita dengar. Hati ini kita isi dengan puji-pujian yang kita dengar. Ya, itu yang menjadi kita kuat. Hati kita kuat dan terus menempel. Ya, dari pekerjaan kita terus bisa ada di dalam hadirat Tuhan. Hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Ya, maka dari itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Waktu saya mendapat kabar yang tidak baik itu, saya cuma nyanyi ini. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Itu malam-malam, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Keren. Ayo, biarlah hati kita terus melekat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan. Kalau toh Tuhan izinkan, saya katakan kalau toh Tuhan izinkan sesuatu terjadi, yaitu kepahitan, kegetiran, kesesakan, kalau hati kita tetap melekat kepada Tuhan, kita tetap bisa memperkatakan bahwa Tuhan adalah perlindungan dan kubu bertahan. Nyatanya Bu, saya kebanjiran. Nyatanya Bu, rumah tangga saya tidak baik. Hubungan suami istri saya tidak baik. Kalau hati kita tetap melekat dengan Tuhan, kita tetap memperkatakan, kita bisa tetap memperkatakan bahwa Tuhan tempat perlindungan dan kubu keselamatan bagi orang-orang percaya kepada Tuhan. Jangan takut, segala sesuatu memang sudah terjadi dan sudah difirmankan sesuai dengan Matius 24 ya. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak saya dengar, kenapa hamba Tuhan dipanggil duluan? Wow, itu kedaulatan Tuhan, bukan urusan kita. Betul gak benar? Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kalau kita melekat kepada Tuhan, kita mengerti hidup kita cuma sementara di dunia ini. Betul Pak, benar ya? Hidup kita ada kehidupan yang kekal nanti setelah kita dipanggil Tuhan. Yang sekarang kita terus mempertahankannya. Ya, mari terus melekat kepada Tuhan. Melekat, hatinya melekat seperti daki itu yang nempel. Itu Tuhan mau kita seperti itu, menempel, melekat kepada Tuhan hatinya. Waktu hati kita melekat, Dia tetap menjaga kita, bahkan Dia meluputkan. Yang kedua, langkah apa yang harus kita ambil supaya kita bisa tetap memperkatakan bahwa Tuhan adalah perlindungan dan kubu keselamatan kita. Yang kedua adalah miliki pikiran yang positif. Katakan sama-sama, miliki pikiran yang positif ya. Kalau saya pikirannya negatif, itu malam jadi perang. Perangnya apa?
saya harus bangun suami, saya harus pergi gitu ya. Pikiran saya tenang, nggak mungkin, saya semua yang saya pikirkan yang baik-baik aja, saya tidak mungkin kena. Saya cuma katakan saya tidak mungkin kena. Karena anak saya telepon saya, karena saya berhubungan langsung dengan anak saya. Ya, mama cepat. Ya, saya punya pikiran yang positif, saya pasti tidak kena. Yang saya ingat langsung di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis itu, ayo mana keluarkan Filipi. Ya, ayo. Baca sama-sama, jangan saya aja yang baca ya. Filipi 4 ayat 8. Betul Pak, benar ayatnya? Betul ya? Wah, berarti ini. Yuk kita baca ya. Ini ya, yang kedua, miliki pikiran yang positif. Nih, yang dimaksud pikiran yang positif yang menurut firman Tuhan ini adalah ya. Jadi apa? Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Nah, pikirkan yang ini aja ya. Jangan, anak saya ngantor, suami saya kerja, nanti kena, jangan. Pikirkan ini saja nih, pikirkan ini saja. Jadi akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Udah, pikirannya jangan macam-macam ya. Aduh, ntar kena nggak ya? Aduh, ntar ini enggak ya? Aduh, sakit sedikit, batuk atau panas dingin, itu ya. Jangan nih pikirkan. Pulang dari tempat ini berubah ya. Tadi memang pikirannya, anak saya nih kerja begini, suami saya, siapa lagi ya. Pikirkan ini saja ya. Pikirkan yang positif. Maka yang positif itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Saya pasti diberkati Tuhan, saya pasti sehat, saya pasti kuat, saya pasti menang. Itu perkataan firman iman. Saya suka katakan kalau orang yang lagi sakit, ayo perkatakan firman iman. Apa? Yang tahu tuh, saya sehat, saya kuat, saya menang. Saya sehat, saya kuat, saya menang. Mau tambah lagi yang komplit. Saya sehat, saya kuat, saya menang. Saya diberkati Tuhan, saya panjang umur, saya diselamatkan. Komplit. Ya, mari ya, pikiran kita harus diubah ya. Jangan yang negatif aja yang kita pikirin. Aduh, kejadiannya banyak yang begini begitu. Jangan. Pikirkan ini firman Tuhan. Kembali pikiran kita harus pikiran yang rohani, pikiran yang positif. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu ya. Mari pulang dari tempat ini, hati kita terus biar melekat kepada Tuhan. Hati kita melekat kepada Tuhan bukan saat kita di gereja ya, bukan saat waktu kita beribadah, bukan. Hati kita melekat waktu saat di rumah, di mana saja tetap melekat kepada Tuhan. Di rumah punya kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, baca firman, itu penting banget ya. Hati ini hati manusia yang sesungguhnya itu membuang racun ya, dan memasukkan asupan vitamin. Saya ada baca di Google pengertian hati, organ tubuh kita. Tapi hati rohani kita harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan supaya kita kuat. Kapan kita dapat makanan rohani? Waktu saat kita membaca firman Tuhan, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, waktu kita bisa mendengarkan khotbah-khotbah yang kita bisa dapat, atau waktu kita bernyanyi. Wah, pujian itu bisa menyembuhkan loh. Yang setuju katakan amin ya. Ya, mungkin ada yang suka saya lihat di YouTube, Pastor Simon penyembuh. Tuhan pakai beliau untuk menjadi saluran berkat untuk menyembuhkan. Tahu ya,
Pastor Andi Simon ya. Nah, dia kena COVID. Waktu kena COVID, dicek oksigennya dia sudah 60, dia tetap bisa menyanyi. Keren loh, itu bisa menaikkan oksinya loh. Ya, saturasinya dia bisa naik. Ya, waktu saya bilang, oh Yerusalem, dia mau pulang. Kota mulia. Waktu dia saat bernyanyi, oksinya, saturasinya, dia naik bisa 90. Ya, kita memuji Tuhan itu adalah makanan rohani kita untuk hati kita. Wah, penting banget ya. Saat kita lagi mumet, saat sepertinya tidak ada jalan, puji Tuhan, muliakan Tuhan, bernyanyi itu sangat memberkati hati kita. Betul, benar-benar ya. Ya, jangan hati ini kita buat jadi panas hati. Jangan simpan. Itu kita harus buang. Itu adalah racun hati rohani kita. Kita buang tuh tinggi hati, panas hati, tawar hati, iri hati, dengki hati. Itu mesti dibuang ya. Jangan sebal-sebal sama orang, jangan ya, rugi sendiri ya. Jangan buang itu tawar hati, tinggi hati, iri hati, panas hati. Wah, itu racun. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Itu racun dalam hati kita, hati rohani, bukan hati di sini, hati di sini. Kalau yang kita makan itu beracun, itu yang dibuang di hati kita. Hati kita tuh ada di sini sebelah kanan dekat rongga di sini saya ada baca ya. Jadi mari ya terus tetap hati kita melekat kepada Tuhan, terus memiliki pikiran yang positif ya. Jangan ntar kena datang. Jangan buang. Mendingan lebih baik pikirkan Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, itu ayat hafalan aja buat kita ya. Itu yang kita pikirkan ya. Situasi dan kondisi keadaan ini ya, dengan masalah dengan pandemi ini, kita tidak tahu kapan berakhir, tapi kita memiliki Tuhan yang tiada akhir, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, hanya kita miliki Tuhan Yesus Kristus aja ya. Pandemi boleh ada, tapi kalau kita memiliki Tuhan Yesus Kristus, kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi menang, kita akan keluar jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Yang terakhir, biar mata kita selalu fokusnya kepada Tuhan. Fokus matanya jangan melenceng ke sana ke sini, tapi fokusnya kepada Tuhan. Biar mata kita tujukan ke arah Tuhan saja ya. Itu yang Tuhan inginkan. Coba baca Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Biar mata ini selalu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Artinya tertuju, terarah ya. Terarah itu yang kita selalu fokus kepada Tuhan. Seperti di Mazmur 25 ayat 15. Mazmur 25 ayat 15. Oh, sudah ada. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Ya, biar mata ini selalu tertuju kepada Tuhan, terarah. Ya, kelihatannya aduh masa depan madesu. Tahu madesu? Nah, anak muda tahu ya. Tapi waktu saat mata kita terarah kepada Tuhan, waktu mata kita tujukan kepada Tuhan, masa depan kita penuh dengan harapan yang sesuai dengan janji Tuhan. Masa depan kita ada di dalam Tuhan, tidak akan menjadi madesu ya, tapi masa depan kita penuh dengan harapan bersama Tuhan ya. Dan bahkan kita bisa memperkatakan, kita melihat tetap perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kubu keselamatan yang kita percaya itu Yesus Kristus tetap ada di dalam kehidupan kita. Haleluya.
Haleluya. Ayo, mari tetapkan hati rohani kita melekat, menempel kepada Tuhan. Ayo, pikiran itu dari otak kita. Pikiran kita biar memikirkan hal-hal yang positif. Biar mata kita terarah, tertuju hanya kepada Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Boleh saya panggil pemusik, kita naikkan pujian ini kembali. Kita sungguh-sungguh naikkan pujian ini, biar Tuhan kembali menguatkan, meneguhkan iman kepercayaan kita. Miliki 3 hal ini di dalam setiap kehidupan. Miliki hati yang tetap melekat kepada Tuhan. Miliki pikiran yang positif kepada Tuhan. Miliki mata yang terarah, yang tertuju kepada Tuhan. Saya udah jemaat bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Tempat perlindungan, ya jemaat saja yang nyanyi. Tubuh pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Katakan kembali, tak akan ku takut. Katakan, saya
lagi. Kami tidak akan goyah. Sekalipun masalah, kesesakan, persoalan, masalah menghimpit hidup kami, kalau hati kami melekat kepadamu, kami tetap bisa mengatakan bahwa Tuhan adalah perlindungan dan kubu keselamatan. Saat pikiran kami positif, sekalipun mungkin kelihatannya masa depan kami tiada harapan, masa depan kami lesu, masa depan kami tidak terlihat, tapi saat kami berpikiran positif, semua menjadi baik-baik saja. Dan kami percaya kami pasti diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Berkat, damai sejahtera dan sukacita Allah selalu melimpah dalam hidup kami. Mulai hari ini kami tidak mau melihat apapun juga Tuhan dengan keadaan situasi. Kami mau memiliki mata rohani. Mata kami hanya tertuju kepadamu, mata kami hanya terarah kepadamu saja. Maka semua yang kami lalui pasti lewat. Kami hidup bukan karena melihat, tapi kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami tidak tahu apapun yang persoalan anak-anakmu di tempat ini Tuhan, tapi Tuhan yang mengerti, Tuhan yang akan melawat setiap anak-anakmu yang memerlukan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah berkarya atas hidup kami lewat pujian, lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin.